makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Come on and say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I'm found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. No time is for real. You will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control. Out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love. This is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. One more time, we say. You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. Alright, let's do it. Praise Him. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? Well, I have found this stuff, and I believe in the Son. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe it's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King would come. So I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever
one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come. 'Cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way, Jesus. You are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend. You will always be.
Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns. For eternity. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, sungguh luar biasa. Ya, dengan muka-muka yang cerah ya. Kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali dalam ibadah kita ini. Mari jemaat Tuhan, kita percaya dengan hati yang rindu, hati yang haus, kita mendapatkan kepuasan dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, sebelumnya kita boleh salam kanan kirinya, katakan engkau dahsyat di dalam Tuhan. Yang tidak punya teman kanan kirinya, katakan pada diri sendiri, kau dahsyat di dalam Tuhan. Yes, haleluya. Ya, kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu. Dan sebelumnya kita akan membacakan Mazmur 91, kita mendengarkan dan kita sama-sama membacakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini boleh ada kembali di ibadah online GBI Karet Kuningan. Kita akan masuk dalam penyembahan, kita siapkan hati kita bawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita angkat suara kita boleh sembah di tempat ini.
Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Haleluya. Kita meralabanya sendiri. Oh, Kau baik, Kau amat baik Tuhan. Kami naikkan suara sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami masuk dalam penyembahan, kami masuk dalam ibadah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami menaikkan, kami mensenangkan hati-Mu Tuhan dan puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terima sembah, terima segala pujian. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Engkau setia memulihkanku. Engkau setia Tuhan. Oh, oh, oh. Katakan sungguh Engkau tahu, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Engkau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau Tuhan menolong di hidupku. Kekuatanku hanya
sebab Kau Allah yang setia. Oh, mari angkat suara kita sembah Dia, sembah, naikkan suaramu, sembah Dia. Sebab Kau Allah yang setia, tak Kau biarkan ku sendiri. Engkau selalu menyertai dalam keadaan apapun juga. Kau selalu ada di sana. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang sanggup, terima kasih. Engkau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Engkau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Kau Allah yang setia, mari sembah Dia. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, mengiring-Mu selalu.
kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dengan hatimu katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Engkau Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Hanya Engkau satu-satunya. Kami beri sembah, kami beri puji, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Ya marah-marah sekiramu, ya marah-marah
satu-satunya Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain lagi yang sanggup seperti Engkau. Kaulah satu-satunya. Kami hormat puji sembah muliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh-sungguh katakan kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Yarana mayara shiarana mayara namayara namayara namayara. Oh shiarana namayara 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 namayara. Oh yarana mayara dabayara dabayara namayara namayara namayara. Oh yara mayara namayara 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 namayara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur dan pengagungan kami berikan kepadamu Tuhan. Hari ini kami merasakan segala kebaikan-Mu kepada kami Bapa. Kami bersama-sama dan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Bapa. Kami bersatu hati, berseru dan menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Usyara mayara namayara 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 namayara. Untuk Indonesia Bapak. Bapak terima kasih atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami yang besar, bangsa kami yang sudah Engkau berkati, bangsa kami yang sudah menjadi biji mata-Mu Bapak, bangsa yang sudah Engkau urapi, dan bangsa yang sudah Engkau lawat Tuhan, bangsa yang sudah Engkau sembuhkan Bapak, dan akan lebih dahsyat lagi terjadi pertobatan dan penuaian yang besar atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan-Mu untuk bangsa kami. Bangsa kami saat ini sudah kembali Tuhan dari jalan-jalan yang jahat dan salah menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa ini Bapa dan senantiasa menaikkan doa-doa pujian dan penyembahan kepadamu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat
terus turun atas bangsa kami dan melawat seluruh penduduknya Tuhan, dari desa-desa, kota-kota, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dan bangsa kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu di Pentakosta ketiga ini akan membawa sesuatu yang baru Tuhan. Terobosan yang baru, pemulihan yang baru bagi bangsa kami. Dan bangsa kami tidak akan sama lagi Bapak, tetapi bangsa kami akan berdiri kokoh di gerbang timur-Mu Tuhan, dan akan berdampak pada bangsa-bangsa Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Bapak. Kiranya Engkau berikan kekuatan dan persenjatai dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak atas bangsa kami. Ya Ramaya, Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk Jakarta Tuhan. Bapak berkati juga kota kami, kota Jakarta tercinta Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami Bapak. Roh Allah tercurah atas kota kami. Maka akan ada lawatan, kelepasan, pertobatan Tuhan. Juga penuaian atas Jakarta. Berkati Bapak Anies dan wakilnya Bapak. Berikanlah hikmat dalam membawa kota kami. Dan tutup bungkus dengan kuasa darah suci-Mu dalam menjalankan tugas-tugas-Mu Tuhan. Oh ya Ramayara nama Tuhan. Berkati juga untuk Karet Kuningan Tuhan. Bapak, kami naikkan doa untuk Karet Kuningan Bapak. Kami rindu Karet Kuningan mengalami pemulihan dan kebangkitan. Di mana Engkau berkati generasi Yeremia yang akan memimpin Karet Kuningan di masa ini. Di mana generasi ini cinta mati-matian akan Engkau. Dan generasinya tidak kompromi akan dosa Tuhan. Tidak kompromi terhadap narkoba. Tidak kompromi terhadap LGBT dan radikalisme Tuhan. Generasi ini akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu di Karet Kuningan. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Niko Tuhan dan keempat wakilnya. Kau sudah percayakan Tuhan 32 tahun hamba-Mu melayani-Mu di GBI Gatot Subroto Tuhan. Dan kami sudah banyak melihat perbuatannya Tuhan. Kesederhanaannya, kesetiaannya, kerendahan hatinya, dan ketulusannya dalam melayani-Mu. Kiranya Engkau memberikan lebih lagi kasih karunia, anugerah, dan penghiburan Bapak dalam membangun restorasi Pondok Daud. Hamba-Mu sudah Engkau percayakan sebagai messenger-Mu di Pentakosta ketiga ini Bapak, untuk membawa jiwa-jiwa pertobatan, serta pengabaran Injil-Mu dari daerah-daerah, kota-kota, dan ke bangsa-bangsa, serta ke benua-benua Tuhan. Berkatilah gereja-gereja yang sudah Engkau percayakan kepada-Mu, baik Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Bapak, kami juga ingin melepaskan berkat kepada hamba-Mu, Bapak Kak Arion kami, Bapak James Tuhan, dan wakilnya. Berkatilah pelayanannya Tuhan, berkatilah kesehatannya, dan seluruh keluarganya. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi dalam membawa Rayong 1A di dalam kemuliaan-Mu. Berikanlah kuasa, kekuatan dalam membangun dan mempersiapkan jiwa-jiwa yang berkenan di kehidupan kita. Dalam menyongsong kedatangan-Mu sudah semakin dekat, Bapak. Oh ya nama ya rasi. Nama ya. Bapak berkati Bapak Nancy Bapak. Terima kasih Bapak atas hamba ini yang sudah Engkau percayakan di sini. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya Bapak, keluarganya, juga pelayanannya. Berikanlah hikmat, anugerah, dan pewahyuan dari Padamu Tuhan dalam membangun dan membawa jemaat menjadi
satu tubuh Kristus Tuhan, serta mempersiapkan prajuritmu yang selalu berjaga-jaga di akhir zaman. Hati hambamu Tuhan yang sebentar akan membawakan perjamuan kudus, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Tuhan berkati juga kul-kul yang ada Tuhan, serta berkati gembala-gembala kul yang ada Bapa. Bangkitkan dan persatukan dalam mesbah-mesbah keluarga Tuhan. Yang keduanya doa, pujian, dan penyembahan di setiap waktu Bapa. Bangkitkan dan lawat keluarga-keluarga yang ada di kul-kul ini Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kiranya Engkau berkenan atas segala doa kami. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita akan siap memuji-muji Tuhan. Katakan, yes. Haleluya. Katakan, yes. Mana tangannya nih? Yes. Tegang-tegang juga. Iya, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan kita. Badai yang banyak, gelombang yang besar, kita akan bisa keluar dari pemenang. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai Bapak Ibu. Supaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Yes. Katakan Haleluya, Karina. Pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari melompat buat Tuhan. Woo! Saudara, dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari sama-sama jemaat katakan, yes. Dengarlah sang Haleluya. membawa pembebasan bagi semua Amin Tuhan. orang. Kasih tahu kanan kirinya. Tidakkah Yes. kau tahu, Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yes. tahun pembebasan. Mana tangannya? Katakan. Pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan buta, yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab
Sebab ini Yes. tahun pembebasan. Pembebasan buat kami Tuhan. Sebab ini tahun pembebasan. Kamu membebaskan kami dari segala kutuk ya Tuhan. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Jesus. Mari sorakan lebih lagi pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut patuh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Raja, hanya Kau Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, umat pemenang. Lompat, haleluya. Ya, kami bangkit bersama Tuhan. Haleluya. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut patuh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jangan ku kan bangkit. Yes. Diberikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan ku kan bangkit. Mari jemaat Tuhan katakan lebih lagi. Yes. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yes. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut patuh, semua lidah mengaku hanya Kau Yesus. Ya, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Engkau Raja kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes, Dialah Raja kita yang terus memberikan kita kemenangan. Katakan amin.
Haleluya. Ya, saatnya Bapak Ibu kita akan diberkati lewat pengajaran dan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ingatkan untuk hari ini, minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Jangan lupa disiapkan anggur dan rotinya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya, yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi, dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang
berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dengan mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kalau kami bisa kembali beribadah secara online. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, dengan mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kalau kami bisa kembali beribadah secara online. Tuhan, biarlah hari ini kami mau Tuhan sama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang akan menuntun setiap jalan kami, menjadi penerang atas jalan kami Tuhan. Dan setiap kami mau Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dimenangkan ya Tuhan. Tuhan urapi setiap umat-Mu Tuhan, agar umat-Mu bisa mendengarkan dengan benar, mendengarkan dengan jelas Tuhan apa yang menjadi tuntunan-Mu siang hari ini, supaya firman Tuhan itu boleh ditaburkan dan boleh tertanam dalam tanah yang subur dan akan menghasilkan buahnya yang beratus-ratus kali lipat. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu yang berasal daripada-Mu dan merupakan pesan buat setiap umat-Mu di gereja-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan September. Bulan yang katanya penuh dengan keceriaan. September ceria, ada lagunya ya Bapak Ibu. Ya, tetapi apakah keceriaan itu juga ada dalam diri kita? Dalam artinya apakah hidup kita dimenangkan atau selalu dalam kondisi menang dalam kehidupan atau dalam proses yang sedang kita jalani. Karena kita mau hidup kita yang kita jalani hari demi hari penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Karena firman Tuhan katakan kita semua adalah pemenang-pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenangnya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Untuk itu saya ajak kita semua untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 17 ayat ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang kita hadapi, yang kita jalani hari demi hari, kita mau supaya hidup kita penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Tetapi kita tahu, tidak semua orang Kristen mengalami kemenangan demi kemenangan tersebut. Ya, apa kendalanya? Kenapa bisa orang Kristen itu mengalami kekalahan?
Ya, di dalam Yeremia 17 ayat 7 ini sudah jelas dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, sudah jelas bahwa kehidupan seorang Kristen haruslah selalu mengandalkan atau menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Ya, dia serahkan semuanya di bawah kakinya Tuhan. Karena kita tahu yang menjadi pengatur, yang menjadi haluan hidupnya adalah Tuhan, yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Untuk itu saya akan bagikan ada 3 rahasia atau 3 kunci supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Kunci yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Katakan, Allah di pihak kita. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32. Roma 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi sudah jelas di sini dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelumnya kita harus yakin dulu. Sebelum kita melakukan peperangan untuk merebut kemenangan, kita harus yakin dulu bahwa Allah itu selalu ada di pihak kita. Katakan amin. Ya, kalau Allah ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Ya, banyak sekali kesaksian, banyak sekali cerita bagaimana mengisahkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagaimana orang-orang yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, dan ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan, maka ketika dia mengandalkan Tuhan, maka dia mampu untuk mengalahkan setiap permasalahan tersebut. Daud ketika menghadapi Goliat, mengalahkan sesuatu yang besar, sesuatu yang sepertinya tidak mungkin dikalahkan oleh Daud yang kecil perawakannya, tapi dia mampu untuk mengalahkan si raksasa Goliat. Bahkan Yusuf, ya, yang selalu hidupnya mengandalkan Tuhan, walaupun terjadi sesuatu yang tidak enak tertimpa pada dirinya, tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, selalu berseru kepada Tuhan, maka kehidupannya Tuhan yang akan membela. Ya, adakah kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya Allah ada di pihak kita, maka kita harusnya yakin, tahu bahwa Allah itu yang akan membuat kita menjadi seorang pemenang. Kita tahu sama-sama bahwa Allah begitu mengasihi, Allah begitu sayang sama kita. Bahkan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Dia memberikan anaknya turun ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Ya, Dia memberikan yang terbaik yang Dia miliki. Anaknya Dia serahkan hanya untuk menebus, hanya untuk menyelamatkan kita. Siapakah kita ini? Tapi kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, maka Dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya untuk menjadi penebus atas dosa-dosa kita. Ada amin? Untuk itu kita harus mempercayai sepenuhnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan itu. Siapa Dia? Kita harus tahu dulu siapa Dia. Kita makanya harus intim sama Tuhan. Ketika kita tahu siapa Dia, ketika kita tahu Allah itu selalu bersama dengan kita, maka kita bisa yakin untuk menghadapi setiap permasalahan, setiap pergumulan yang dalam kehidupan kita. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah hubungan kurang harmonis, masalah pekerjaan, masalah studi, apapun masalahnya. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kita yakin dan percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada penyelesaian atas segala masalah yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kunci untuk menjadi seorang pemenang adalah kita harus percaya bahwa Allah sebagai pembela kita. Allah sebagai pembela kita.
Mari kita buka di kitab Roma 8, Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, sudah jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Allah itu yang sudah membenarkan kita, maka tidak ada satupun yang bisa menggugat kita, karena kita sudah menjadi milik pusakanya Allah. Dan dikatakan bahwa Allah yang sudah menjadi pembela atas hidup kita, karena dia sudah serahkan anaknya untuk membela kita. Kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang salah, kita yang penuh dosa, kita yang penuh dengan kejahatan, itu Allah sendiri yang membela kita di hadapannya. Bukankah itu merupakan suatu kehormatan? Bukankah itu suatu privilege yang begitu luar biasa ketika Tuhan yang punya alam semesta ini, dia sendiri yang menjadi pembela atas kehidupan kita. Makanya tidak ada lagi iblis yang bisa mengacaukan, iblis yang tidak bisa menipu, yang tidak bisa mensiasati kehidupan kita, yang tidak bisa lagi mengintimidasi pikiran kita. Kamu kalah, kamu tidak mampu, ya. Kamu menjadi seorang miskin, kamu menjadi seorang bodoh. Hidup kamu akan terus menjadi seperti ini. Selalu kegagalan, selalu menjadi seorang pecundang. Tidak ada lagi, karena kita percaya Allah yang ada di pihak kita itu sudah menjadi pembela buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju sama saya katakan amin. Kita serahkan semua kehidupan kita di dalam tangannya. Kita percaya bahwa kehidupan atau pergumulan permasalahan itu boleh terjadi atas seizin Tuhan, supaya kita lebih lagi memantapkan iman kita, memantapkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa dialah yang menjadi kekuatan, dialah yang menjadi dasar kehidupan kita, supaya kita hidup Amin. kemenangan yang satu demi kemenangan yang lain. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, kunci untuk hidup dalam kemenangan, penuh dengan kemenangan, yaitu kita harus percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia. Katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia. Ya, kita bisa buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat 35, 37 sampai 39. Ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, ketika kita sudah merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, ketika kita sudah merasakan Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita, Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita, sudah memberikan nafas yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, keluarga yang terbaik, lingkungan yang terbaik. Maka kita percaya tidak ada satupun kondisi yang dapat menyebabkan kita terpisah dari kasih karunia tersebut. Mungkin suatu waktu Tuhan izinkan kita melewati suatu proses padang gurun. Entah itu sebentar atau lama atau berpuluh-puluh tahun. Ya, Tuhan izinkan kita melewati proses padang gurun tersebut. Dan di dalam proses padang gurun tersebut dikatakan penindasan, kesesakan,
penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, bahaya, atau pedang, atau apapun juga, baik maut maupun hidup, apapun juga. Alkitab katakan, semuanya itu tidak akan mampu memisahkan kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita boleh mengalami yang namanya kesusahan, kita boleh mengalami yang namanya penindasan, penganiayaan, kesesakan, bahkan kelaparan sekalipun. Tetapi ingat, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, keselamatan yang sudah pernah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah putus dengan kita. Akan selalu berkesinambungan, akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau kita yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita keluar dari rencananya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita. Ya, dikatakan kita hidup dalam kasih karunia, dikatakan kita hidup dalam kelimpahan, dikatakan kita hidup dalam masa depan yang penuh dengan keberhasilan, damai sejahtera. Kita semua diberikan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Dan kita percaya itu dan kita mengamini hal itu. Tetapi kalau kita di dalam perjalanan menuju itu, kita mengalami satu proses padang gurun yang tidak enak. Entah itu dalam hal ekonomi, atau dalam hal dengan keluarga, atau dalam hal dengan pekerjaan kita. Yang dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kondisi yang terbawah sekalipun, sampai-sampai kita sudah tidak berdaya lagi, sampai-sampai tidak ada kemampuan kita lagi untuk kita bangkit lagi. Tapi kita tetap percaya, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, karunia Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memegang teguh iman kita kepadanya. Karena kita yakin dan percaya, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ada amin. Dan ketika iman itu boleh kita jalani hari demi hari. Ketika firman Tuhan ini kita perkatakan terus menerus dalam kehidupan kita. Maka kita tahu, firman Tuhan ini tidak seperti batu, atau tidak seperti benda mati, ya, yang ketika benda tersebut ditaruh maka tidak akan berubah. Tapi kita tahu firman Tuhan itu adalah roh Tuhan sendiri, yang kita tahu kalau roh itu tinggal dalam kehidupan kita dan kita menjalaninya. Ketika kita menuruti setiap firman Tuhan yang ada dalamnya, kita pasti akan dibuat maju, kita pasti akan dibuat naik, kita pasti akan dibuat menjadi seorang pemenang demi pemenang demi pemenang. Ya, walaupun prosesnya panjang, walaupun memerlukan waktu yang sangat lama, tapi kita boleh yakin, kita percaya. Ya, kita pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya, mungkin ketika kita menjalani hal tersebut, dirasa kita tidak enak. Tuhan, terlalu sakit Tuhan. Kenapa saya bisa begini? Kenapa suami saya bisa begini? Kenapa istri saya bisa begini? Kenapa pekerjaan saya bisa begini? Tetapi ingatlah, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya itu dalam hidup kita. Kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka rasa itu akan hilang sendirinya oleh kuasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, secara konkret di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak berkata firman, tetapi kita tidak menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi kita harus menghidupi firman yang kita baca setiap hari. Sehingga kita boleh merasakan, oh ya benar, firman ini aku alami sendiri. Firman ini aku jalani sendiri. Padang gurun ini aku jalani sendiri. Dan aku lihat ketika aku menjalani, ketika aku terus berpegang pada firman Tuhan, maka segala sesuatunya di dalam perjalanannya, lambat laun, perlahan namun pasti, Tuhan mengubahkan. Tuhan akan memberikan
yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya kuasa Tuhan sanggup dan mampu untuk mengubahkan segala sesuatunya, lambaikan tangannya. Mari siang hari ini, mari kita mau kembali diingatkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin berapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, kita boleh diselamatkan. Kita boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh menikmati kasih yang mula-mula itu dalam diri kita. Kita boleh melihat karya Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi itu juga boleh kita nikmati saat ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Walaupun kondisi kita belum baik, walaupun kita masih dalam kondisi susah, tapi biarlah damai sejahtera, sukacita itu tinggal dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, untuk itu mari kita sama-sama kita mau mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur baik ataupun buruk kondisi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan adalah pembela kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan tidak ada satupun peristiwa yang sanggup memisahkan hidup kita dari kasih karunia Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan tinggal kita, apakah kita mau meresponinya, apakah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, dan kita boleh menjalani kehidupan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus bersama dengan Tuhan, terus memegang firman Tuhan sebagai dasar, sebagai landasan kehidupan kita. Berat memang, ada tantangan banyak, tetapi biarlah kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Karena hanya kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap terus berjalan, untuk tetap terus memandang ke depan sesuai dengan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya, sama-sama saya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana rencanamu dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terus Tuhan, Engkau ingatkan kami akan hal tersebut. Karena kami di dalam menjalani kehidupan kami, seringkali kami menjalaninya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan sungut-sungut. Tapi biarlah siang hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan kembali. Bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa setia menjadi pembela atas hidup kami. Dan tidak ada satupun peristiwa yang mampu memisahkan kasih karuniamu, kebaikanmu dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun Tuhan. Bapa yang tidak pernah berhutang, Bapa yang tidak pernah curang dalam kehidupan kami. Engkau ya Allah yang selalu setia hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan siang hari ini. Biarlah kebenaran firman ini boleh menguatkan dan mengubahkan cara pandang kami. Kalau ya kami sudah lelah, sudah lemah, tapi biarlah kami boleh disegarkan kembali, kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan kembali akan janjimu, akan kuasamu, boleh terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap umat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada jalan keluar atas setiap penyakit kami. Dan kami boleh yakin dan percaya, Engkau selalu hadir menemani kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan Roh Kudus, dan Engkau menetapkan kehidupan kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan.
Terima kasih Bapa yang baik. Terus meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, dalam pikiran kami, cara pandang kami, hingga kehidupan kami boleh berubah, cara pandang kami boleh berubah, mindset kami berubah ketika kami mengetahui kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi bila Roh Kudus yang terus menuntun, terus mengingatkan setiap umat-Mu di GBI Karet Kuningan ini, untuk kami terus berharap, untuk kami terus percaya akan kebenaran firman-Mu. Hanya firman Tuhan yang akan memerdekakan. Firman Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami terus. Kuatkan, mampukan kami terus menjalani kehidupan ini Tuhan. Sampai akhirnya Engkau berkata, aku berkenan kepadamu, hambaku yang setia dan yang taat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang siang hari ini boleh disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Mari sebelumnya kita boleh berdoa sama Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sudah turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia, dan Tuhan sendiri yang mati menggantikan kita semua. Tapi dia tidak selamanya mati, dia telah bangkit dan telah naik ke surga, dan kita semua sudah punya kuasa. Mari kita boleh mengingat kebaikan Tuhan. Dia telah mati gantikan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa selalu mengingat semua itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menegur setiap kami. Kalau saat ini kami masih kedapatan salah, kalau saat ini kami masih menyimpan dendam atas sesama kami, untuk itu kami mohon maaf. Mari katakan dalam hati saudara, ada dosa apa, ada kesalahan apa yang masih saudara simpan, dan biarkan Roh Kudus itu yang akan membebaskan setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk penebusan dosa-Mu. Kau Allah yang sudah turun ke dunia ini
Engkau mengambil rupa seorang manusia Tuhan, akan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Ralaba. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan berdoa Tuhan. Engkau yang terus akan menguatkan setiap langkah kami. Engkau yang Tuhan akan selalu mengingatkan kami, menguatkan iman kami Tuhan. Untuk kami tetap terus teguh berpegang akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami tetap terus percaya akan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Setiap keterikatan kami sudah dilepaskan. Setiap pergumulan kami Engkau sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh makan seperjamuan dengan Engkau, kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau sudah menguatkan setiap kami, Engkau sudah menyembuhkan setiap kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkat-Mu Tuhan berkelimpahan atas umat-Mu di gereja GB Karet Kuningan. Setiap mereka Tuhan yang datang Tuhan dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada beban berat, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat, Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Pengurapan Roh Kudus itu turun atas gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang mula-mula itu ada di setiap umat-Mu Tuhan. Kasih yang mau Tuhan untuk selalu mendengar firman-Mu. Kasih yang mau Tuhan selalu menuruti Tuhan untuk taat dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan mereka yang mereka jalani hari demi hari, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka, Engkau jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan Allah yang sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, pelihara terus kehidupan mereka hari demi hari hingga mereka boleh menjadi murid-murid, menjadi prajurit, bahkan menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, persiapkan gereja-Mu Tuhan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, sudah pegang tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman.
Pengumuman yang pertama, kami dari GBI Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Elisa Giuliano. Terima kasih ya Pak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, ibadah GBI Karet Kuningan minggu depan tanggal 13 September 2020 pukul 10 pagi akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom dengan nomor ID dan paspor di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah mulai GBI Karet Kuningan. Yang ketiga, persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening di bawah ini. Bagi yang sudah memberi Arab persertakan bukti transfer, fotosup jika transfer ATM, fotosup jika lewat internet banking. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita naikkan suatu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Ya, shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Makasih sudah bisa ikut hadir di ibadah online. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi baik. Kita semua percaya bahwa kita sudah ditetapkan Tuhan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih. Nah, ya mungkin bisa dinyalakan dulu video-videonya, biar mau dilihat muka-muka cantik dan muka-muka gantengnya. Haleluya. Ya, bisa di-unmute suaranya. Ini ada Ya. Shalom Bu Sulan ya. Ya, salam Mario. Bu Nancy, salam. Yuliani, Pasur, Bu Susan juga.
Terus Andi, Supri, ya, Yohana, ada Pak Heri, Mas Seto. Apa kabar, Mas? Oki, apa kabar, Ki? Baik, Pak. Bapak Masuk sendiri ini. Iya, Lenteng Agung, ada Pica sama Oma. Ada Niko ya. Lagi ya? Kayaknya Bu Nike, apa kabar, Bu? Sehat-sehat terus ya. Kan ditanyain satu-satu. Di-unmute, ayo. Tanyain Dengar satu-satu apa suaranya. kabar. Aku buka suara Ini- doang nggak berarti. Aloysius Levi ini siapa ya? Jemaat baru kah? Baru ikut? selamat datang Bapak. Ya. Halo. Shalom, Pak. Halo Pak. Shalom Bapak. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Suryani, Bu Neneng. Apa kabar, Bu? Mukanya Halo, mana Bu mukanya? Neneng. Nih, mana Mama? Nah, Nih tuh, Mak. sehat, Bu? Salam Bu. Halo. 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 Itu siapa? Excel atau Excel ya? Excel. Oh, belum pernah lihat tuh Excel. Bu Lia. Bu Lia Salam, Bu Johan. Lia. Shirley. Makin sehat ya. Tadi ada si siapa namanya? Effendi. Fendi. Udah ini ya. Ini. Kan dia ya. Pak Alus. Aloysius. Panggilannya siapa nih Pak? Shalom Pak. Di unmute aja suaranya biar kita bisa fellowship sebentar. Ya, Andi, apa kabar, Dik? Iya, Andi. apa kabar, Dik? Suaranya mana? Adik, suaranya. Unmute dulu. Shalom, Bapak Ibu. Halo. Kami udah kelar, Dik. Salam, Punya. Kak. Kami udah kelar. Semoga kita sehat ya selalu dalam bulan COVID ini. Iya, harus selalu jaga kesehatan semua. Adik, maunya gimana, Dik? Dia udah lagi izin tuh ya. Lagi sibuk. Aku lagi sibuk sendiri nih. Randy. Ran, Namanya Pak Alo. ulang tahun ya. Wah, kuenya mana itu? Dikau nggak di Tio kuenya. Selamat datangnya Pak Allen dari NTT. Yo, Ma. Siapa yang ulang tahun? Oh iya. Charlie. Bukan. Oh itu tuh yang nunduk-nunduk aja tuh. Pakai baju merah tuh, ulang tahun tuh. Birthday. Makasih, Ran. Birthday. Ulang tahun Bu Reni. Birthday. Selamat ulang tahun. Selalu ceria. Sehat dan panjang umur, selalu ceria. Nunduk aja. Iya, selamat
Sama ini ya ulang tahun pernikahannya Desi, saya tahu. Ya, mana itu? Ulang tahun pernikahan. Iya. Happy anniversary Desi buat sama Seto hari ini. Waduh, Iya. Tuh, Mama. Mama. Tuh, Mama. luar ya situ. Buat ya udah. Nah ini. Salam Shirley. Semakin hari semakin baik ya, Sher. Puji Wah, Tuhan. udah bisa lari-lari tuh kayaknya tuh. Udah lebih segar ya mukanya ya. Ya, puji sama Tuhan. Udah Pak, tinggal nunggu hasil swabnya doang nih, nggak keluar-keluar. Sip, Ya, sabar. sehat terus. Sehat terus ya. Amin. Mama tuh, Bang. Cembelut aja, mau cembelut aja, mau cembelut aja, mau cembelut aja. Moderator masih Udah bisa dibuka kok Bu lewat handphonenya, suaranya udah bisa dibuka. Sudah bisa di-unmute ya. di handphonenya, di handphonenya langsung dipencet kiri bawah. Nah, kan? Sekarang bisa, dari tadi nggak bisa barusan. Nah, memang dari tadi ibadah di Wah. Shalom Pak Heri, Yasin. Halo Pak. Bu Nancy, apa kabar? Salam Bu Kiki. Aduh, lagi nggak ada Paknya nih Bu Kiki. Waduh. The host has asked you to start your video. Di mana Bu? Di Jawa apa di Jakarta? Ya. Nah, itu kelihatan deh. Nah. Mana Bu? Oh ini Bu. Apa kabar Jakarta? Luar biasa. Gimana? Sehat terus, sehat. Ini. Sudah pada keluar belum? Apa masih takut keluar? Oh, masih takut-takut. Keluar rumah. Keluarnya masih tertentu aja. Iya. Keluarnya untuk kerja. Iyalah Bu. 2, 1, 2, Mana? 3. 1, 2, 3. Belum berani keluar. Rina. Pengen titip dulu ah. Lagi di mana, Kak? Lagi di Jakarta. Jakarta juga di mana? Apartemen Setiabudi. Kan belum bisa nongkrong. Ya. Gak diajakin. Pak Rio sehat. Puji Tuhan sehat. Sehat selalu. Tuhan. Bu Susan belum berani, Bu Susi belum berani keluar rumah. Iya. Dilarang. Banyak satpamnya. Jadi berdoa setia aja di rumah. Amin. Satpamnya ngumpul ya Bu. Iya. Yang doa GBI Karet Kuningan. Amin. Mantap. Kiki kedinginan ya? Pakai jaket gitu? Ya? Kedinginan. Kok pakai jaket? Panas ini. Aduh. Ini lagi di Eskimo. Jakarta gimana? Semua ya. Baik. Pak Eri gimana Pak Eri? Sehat? Adik baik. Sehat, puji Tuhan. Pak Eri baju merah. Iya, lagi banyak merah nih hari ini nih. Lagi cerah-cerah. Oke.
Ada yang mau kasih kesaksian atau mau cerita tentang kebaikan Tuhan? Iya. Mau dulu deh kesaksian. Siapa aja yang mau? Bu Rani kesaksian. Dapat apa aja, Bu? Hadiahnya Dapat kado dari suami. dapat apa aja dari suami, Bu? Dari suami, dari ibu dapat dia double. Aduh, luar biasa ya. Puji Tuhan. Yes, Axel per Andrew tuh. Excel. Ya ampun. Axel. Lucu. Ini Andrew ya. Kak Susan lo kayaknya nih. Kak Susan, udah makin sehat. Iya Kak Susan. Klop banget soalnya. Susan. Susan mana Bu Susan? Udah makin sehat ya. Amin. Ya. Jadi nanti corona berlalu, penyakit juga berlalu ya. Amin. Ya. Wah. Happy birthday tuh. Mana? Lenteng Agung, happy birthday. Wah, happy birthday buat Bu Reni ya. Apa? Khusus dia. Oh, itu. Seto. Bu Iyam. Mana Bu Iyam? Bu Iyam ulang tahun loh kemarin. Ini ada. Di bawah ada. Oh, kamu lagi di sana, Ki? Happy birthday Bu Iyam. Ulang tahun Bu ya, sehat selalu. Happy birthday. Sehat selalu. Mbak cantik. Yang ulang tahun memang janjian pakai baju merah ya? Mau nyanyi kali mereka nih. Ya Bu Iyam ya. Karet. Warna kebanggaan karet. Mbak cerita dulu. Tuhan. Janjian kita Bu Iyam. Iya. Wah, udah makan-makan duluan nih. Waduh. Tolong star ini. Enggak, piringnya doang tuh. Kaseto kesaksian. Kaset kesaksian. Oke, Dok. Siapa yang mau kesaksian? Ini Jireni. Oke kali ya, nunjuk-nunjuk orang. Oke tuh. Yang ulang tahun. Ya, harusnya yang ulang tahun ini. Ya. Dev. Oke, mau ulang tahun mau ditraktir emang, Ki? Hah? Pengen ditraktir ya? Ditunggu ya Cireni ya, Kang Dadang. Ngapain di rumah di Lenteng Agung? Oh, Kado biasa. dulu, Ki. Mintain kado dulu. Oh, lagi kunjungan. Klub. Kunjungan ke Anggi, biar bertobat. Oh, puji Tuhan ya. Oke. Ya. Oke. Ini mau kesaksian ya? Kesaksian. Bu Rani mau kesaksian. Udah.
Pendi gimana, Pen? Sehat, Pen? Baik ya, Pendi. Oh, lagi nggak monitor. Ya udah, yuk. Kalau sudah tidak ada yang mau Pendi. dari gimana? Oh, Pendi. sehat ya, Pen? Makin sehat, makin kuat. Ya, Ya, biar Pak. cepat. Ya, biar cepat bertemu dengan sang istri. Ya udah. Yuk, kalau sudah tidak ada kita doa tutup dulu. Oralabas, ikaralabaralaba. Pak Suryanto ya, bisa pimpin doa tutup ya, Pak Sur. Iya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah melakukan Tuhan Yesus ibadah kami. Pagi hingga siang hari ini Tuhan, ibadah online ini kami percaya Tuhan Roh Kudus sedang bergerak atas kami semua Tuhan. Memberkati kami siang ibadah ya Tuhan. Kami mengalami kesakitan Tuhan, akan mengalami pemulihan Tuhan. Kami mengalami mujizat ya Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus. Iblis akan menutup Tuhan gereja dengan penyakit, tapi Engkau sedang membuka gereja di rumah-rumah. Bahkan bertambah banyak Tuhan. Berlimpah ruah Tuhan, mujizat demi mujizat pasti kami alami Tuhan. Khususnya keluarga besar GBK Red Kuningan ada di dalam kuasa kasih perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan. Dari gembala sampai jemaatnya Tuhan. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Dahsyat ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita Haleluya. kesehatan, olahraga. Tuhan berkati. Memberkati. Minggu depan. Thomas semuanya.